Sahabat Berita Desa. Pemerintah Desa Tepi Laut Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan perangkat desa pada Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023. Acara pengambilan sumpah dan pelantikan perangkat desa yang berlangsung di Aula Kantor Desa Tepi Laut ini dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa Zakaria SIP, MAP dengan dihadiri oleh Sekcam Air Napal Suwaidi SAG dan Kasih Pemerintahan serta Babin Kamtipmas, Babinsa, BPD dan tokoh masyarakat Desa Tepi Laut. Pemerintah Desa Tepi Laut melantik dan mengambil sumpah 2 jabatan perangkat yang kosong yaitu sebagai Kasih Kesos dan sebagai Kepala Dusun. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Berita Desa oke. Desa jangan lupa subscribe. Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Kepala Desa Tepi Laut, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rekomendasi camat Kecamatan Air Napal nomor 140/322/12/2023 tanggal 25 September 2023 tentang pengangkatan perangkat desa yang telah lulus tes seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa Tepi Laut tahun 2023 menetapkan: pertama, mengangkat perangkat desa Tepi Laut atas nama Anggun Kicasni SPD, jabatan Kasih Kesejahteraan Sosial, tempat tanggal lahir Tepi Laut 13 April 2021, jenis kelamin perempuan, pendidikan S1, agama Islam, alamat Desa Tepi Laut, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Kedua, pengangkatan perangkat desa atas nama sebagaimana tersebut pada diktum pertama terhitung sejak tanggal dilakukannya pelantikan perangkat desa tersebut. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tepi Laut pada tanggal 3 Oktober 2023. Kepala Desa Tepi Laut Zakaria SIP MAP. Baiklah, saya akan membacakan SK yang kedua atas nama Geri Saputra. Tahun 2023 tentang pengangkatan perangkat desa Tepi Laut, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Kepala Desa Tepi Laut menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rekomendasi camat Kecamatan Air Napal nomor 140/322/12/2023 tanggal 25 September 2023 tentang pengangkatan perangkat desa yang telah lulus tes seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa Tepi Laut tahun 2023 menetapkan: pertama, mengangkat perangkat desa Tepi Laut atas nama Geri Saputra, jabatan Kepala Dusun 1, tempat tanggal lahir Tabak Tepilang 13 Juli 1989, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, agama Islam, alamat Desa Tepi Laut, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Kedua, pengangkatan perangkat desa atas nama sebagaimana tersebut pada diktum pertama terhitung sejak tanggal dilakukannya pelantikan perangkat desa tersebut. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di tepi laut pada tanggal 3 Oktober 2023. Kepala Desa Tepi Laut Zakaria SIP MAP. Perangkat Desa Tepi Laut yang sudah terdiri kepada Saudari Anggun Sasti dan Saudara Geri dipersilakan menempati posisi yang sudah dipersiapkan. Kepada Bapak Kepala Desa beserta acara hari ini adalah acara yang luar biasa dan ini menyangkut sakralitas dari sebuah jabatan. Saya ingin mendahului, ada kata pendahuluan sebelum saya mengambil sumpah jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah jabatan, saya ingin bertanya kepada saudara yang membankan posisi kasih sejahteraan dan posisi kadun 1. Apakah saudara siap diambil sumpah? siap. Terima kasih. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang akan Anda ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat atau masyarakat Desa Tepi Laut. Sumpah ini di samping disaksikan diri sendiri dan oleh semua orang yang hadir pada hari ini, penting sekali saudari bahwa sumpah ini disaksikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara. Apa yang diucapkan dan apa yang tersembunyi di dalam hati kita masing-masing. Dan kepada Tuhan inilah akhir pertanggungjawaban. Semua jabatan yang kita emban akan kembali. Terima kasih. Naskah sumpah jabatan. Ikuti kata-kata saya. Sebelum kalian, saudara-saudara atau saudari disumpah, saya ingin bertanya kepada saudara, disumpah secara apa? Terima kasih. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa Desa Tepi Laut, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dan mengamalkan serta mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan-peraturan terkhusus perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, negara Kesatuan Republik Indonesia. Acara sekaligus penyerahan surat keputusan kepada yang sudah terpilih dan yang sudah diambil sumpah.
penyerahan surat keputusan kepala desa kepada saudara Giri Saputra. Selamat bergabung. Selanjutnya penyerahan surat keputusan kepala desa kepada saudari Agung C. Sasmi SPD. 1, 2, 3. Oke. Selamat Bun. 1, 2, 3. Oke. Buka. 1, 2, 3. Seluruh rekan-rekan panitia yang mana telah bersama-sama mensukseskan melaksanakan suatu perintah atau instruksi dari Bapak Kepala Desa yang mana menugaskan kita untuk melaksanakan penjaringan perangkat desa Tepi Laut ini. Bapak Kepala Desa dan beserta jajarannya, BPD beserta seluruh warga dan masyarakat Desa Tepi Laut, mungkin di dalam kami melaksanakan penjaringan perangkat desa ini banyak hal-hal yang salah di kami, baik itu dari penyampaian, terus dari tutur sapa, sikap dan cara kami terhadap khususnya kepada para calon yang mendaftar kemarin, dan yang paling khusus kepada perangkat desa yang baru saja dilantik. Maka dalam kesempatan yang mulia dan bahagia ini, kami secara pribadi dan bersama mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami kepada perangkat desa yang sudah dilantik, ucapan selamat dulu kami dari tim seleksi. Selamat atas telah dilantiknya, selamat atas telah bergabungnya suatu lembaga besar tingkat desa, yaitu pemerintahan desa. Sesuaikan diri Anda sesuai dengan tupoksi masing-masing. Apapun yang ingin atau akan Anda langsung laksanakan atau kerjakan dalam jabatan, jangan ambil keputusan sendiri. Selalu jalin satu komunikasi terhadap pimpinan khususnya dan sesama-sama perangkat desa. Bapak Ibu hadirin dan para undangan yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kesehatan, kesempatan, keikhlasan, hati, pikiran dan silaturahim kita selalu terjadi, sehingga undangan kami yang disampaikan beberapa hari yang lalu dan jam yang lalu tetap Ibu hadirin bersedia waktu untuk hadir dalam rangka pelantikan perangkat desa. Semoga nikmat yang tercurahkan yang tidak terhitung ini, begitu banyak pasir di lautan bahkan habis, begitu banyak lautan sebagai tinta itu akan kering, begitu banyak ranting sebagai penulis maka itu juga akan habis. Tidak ada yang bisa menghitung nikmat itu. Nikmat itu akan terasa bagi kita kalau nikmat sehat. Ketika kita sakit, ya Allah berilah kami kesehatan, baru terasa nikmat sehat luar biasa. Begitu juga nikmat rezeki. Ketika kita dalam keadaan susah sempit, maka rezeki yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala baru terasa rezeki yang luar biasa. Itulah kita. Kemudian salawat dan salam bagi kita sesama penunjuk teladan selanjutnya sebagai nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Semoga Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini, saya berdoa semoga mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, dan diakui sebagai umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin para undangan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala Desa Tepi Laut berharap sesuatu yang terbaik akan muncul. Suatu emas yang ditimbun itu akan kembali bangkit, maka emas tidak leleh dengan panas. Maka hari ini lahir perangkat desa yang terbaik. Tentu kepala desa
lembaga desa BPD menyampaikan salam, semoga kalian amanah dalam menjalankan tugas. Selamat bergabung di Desa Tepi Laut. Tidak ada kata lain, kalian adalah yang akan memajukan Desa Tepi Laut. Kalau kepala desa di Pak Camat atau Pak Sekjam, polusi kebijakan, sesuatu yang menyangkut kebijakan, pengambilan keputusan terakhir kepala desa. Tapi sebagai sistem pelaksanaan itu berada di perangkat desa. Tidak ada kehebatan kepala desa, tidak hebat BPD, tidak hebat siapa-siapa. Yang hebat itu adalah kalian perangkat desa. Itulah sesungguhnya awalnya. Karena kita bersatu, karena kita bisa, karena kita bersama, maka kita bisa melakukan apa yang diamanatkan. Bapak Ibu hadirin, para undangan yang insya Allah dimuliakan Allah. Saya mengungkap ada kata-kata Robert Stein atau bahasa-bahasa orang terdahulu. Perangkat desa, kepala desa, dan seluruh lembaga desa itu, kalau kamu menampakkan, misalkan mengalihkan 9 kali 10, jangan pernah mengalihkan itu adalah 90. Tambahkan 191. Karena mengapa saya sampaikan seperti itu? 9 kebaikan bisa saja, karena keburukan 19 akan habis. Begitu juga dengan perangkat desa dan kepala desa, karena itulah roh dari sebuah kemasyarakatan sipil society. Maka saya harap nanti ketika perangkat dilantik ada suatu dengung dan khas dan berbagai persoalan yang dimunculkan, caci maki dan hinaan, hujatan, maka itu adalah sebagai mumpung dalam sistem pemerintahan. Jangan khawatir dan jangan mudah mengambil kesimpulan besok saya mundur Pak Camat. Saya tahan lagi, orang banyak ngomong saya. Jangan, ya. Saya sampaikan kepada kalian, kalau Anda takut dengan badai, jangan pernah kita berumah di pinggir pantai. Kalau Anda takut dengan banyak hempasan angin, jangan pernah jadi bercita-cita tinggi. Kalau Anda ingin tinggi, maka hempasan gelombang itu akan mengantarkan ke tujuan. Tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Air yang tenang itu tidak mungkin bisa menyampaikan kita kepada tujuan. Air yang deras dan gelombang yang akan menyampaikan kita kepada tujuan. Itulah sebuah kehidupan. Harapan saya, karena saya tahu persis saudara Agung ini, Bapak Ibu sekalian yang hadir, saya sampaikan secara khusus, tupoksinya sangat berat Ibu sekalian. Karena menyangkut kesejahteraan, menyangkut bantuan Ibu sekalian. Mulai dari PKH, mulai dari BLT, mulai dari bantuan beras, mulai dari bantuan BPJS, seluruhnya bertumpu kepada kasih kesejahteraan. Pasti nanti yang dapat memuji bagus dengan si Agung ini, luar biasa. Tapi yang tidak dapat apa katanya? Apa itu? Makanya saya sampaikan, orang yang memuji itu karena ada gula dan ada seperti itu. Nah ini kita harus kuat, karena nanti dalam sistem pemerintahan kasih ini mempunyai tupoksi yang luar biasa. Seluruh pembangunan dia menjadi TPK-nya itu sekalian. Tim pelaksana kegiatan. Salah pembangunan dia dulu dipanggil nanti dulu kepala desa. Salah dulu anggur atau konstruksi yang tidak bagus, barang-barang yang tidak bagus, nanti dulu kepala desa bendahara dulu. Selesai dari rombongan gerbong ini diperiksa, intinya baru kepala desa yang diperiksa. Kalau rombongan ini tersangkut, maka seluruh yang tersangkut itu sekalian. Maka itu dalam sistem pemerintahan itu. Jangan nanti si bendahara lepas, Pak. Anggur lepas, kepala desa yang tersangkut tidak mungkin kan? Pasti tersangkut juga. Makanya saya sampaikan pada forum pelantikan ini, bekerjalah terhadap sumpah dan jabatan kita. Yang benar-benar, yang salah-salah. Jangan menutupi kesalahan. Ya kalau siapapun orang itu, kepala desa itu, kalau ingin bermain di angka seksi perangkat desa, tidak bisa saya sampaikan hari ini. Saya mau lulus A, saya mau lulus B, bisa. Yang buat soal itu kawan saya, yang angkat kalian adalah saya, yang menandatangan SK kalian saya. Tetapi mengapa saya tidak melakukan itu? Saya teringat sumpah dan jabatan saya sekalian. Bahwa saya, oke lah saya tidak dapat sekarang itu sekalian. Nanti suatu saat saya akan lepas jabatan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Jabatan kepala desa 6 tahun kembali kepada masyarakat biasa. Kalau perangkat desa umur 60 tahun itu sekalian, 60 tahun kecuali ada kesalahan fatal.
Jangan sekali-kali bisa saya contohkan, tidak bisa diberhentikan Gary, tetapi bisa saya berhentikan. Gary, misalkan contoh ada anak gadis merasa tidak senang, dia merapor kepala desa mengandung perzinahan, maka bisa saya berhentikan. Siapa yang ngomong tidak bisa? Sepanjang sesuatu hal yang tidak fatal kesalahan beliau, maka tidak semena-mena juga kepala desa berhentikan. Contoh, Gary tertangkap main judi, bisa saya berhentikan. Besok saya cabut sekali, bisa saya berhentikan. Tetapi sepanjang suatu ketidakbenaran itu yang dianggap tidak luar biasa, mengandung pada masyarakat luar biasa, sepanjang saya bisa pertahankan, pasti saya pertahankan. Karena saya sampaikan itu sekalian, perangkat desa itu, BPD itu, lembaga itu diprototin masyarakat saja. Dari mulai berpakaian ini diprototin, mulai dari langkahnya, bilang bangun rumah itu diprototin, Pak. Jangan-jangan korupsi Pak Kades di 2023 ini. Kira-kira seperti itu. Karena mengapa? Nah, orang itu sekalian, bangun kita. Tahun ini kita kandung satu semua, Bang. Kata Gary itu Pak Kades, Pak Gary kandung itu, Pak Kades perlunya dengan Pak Gary itu. Lah. Ini kadang-kadang kita sering mengambil jalan-jalan. Maka menurut para ulama dan cendekia, Marwaris Majid, jangan pernah 99 kali kebenaran akan dikalahkan dengan 1 kali kesalahan itu sekali. Itulah prinsip. 99 kali kita benar, 1 kali salah semua. Tidak ada benarnya. Maka dengan kata lain, maka kita ini berharap orang memuji dan menyanjung kita, apa kita mau mengharapkan ridho Tuhan? Kalau Tuhan itu 99 kali kesalahan, 1 kali minta pengampunan maka diampuni, maka mintalah ridho Tuhan, jangan minta ridho manusia. Karena penilaian masing-masing Bapak Ibu sekalian. Maka bukan Tuhan, ini yang saya sampaikan kepada kalian. Selain mengatakan selamat dilantik, bahwa kalian dipilih Ibu sekalian, kan saya sampaikan tidak karena siapa-siapa, tidak karena panitia, tidak karena Pak Kades, tidak karena PPD. Kalian dipilih karena kalian kita. Kalian bisa, kalian mampu, dan amanah itu turun Tuhan kepada kalian. Banyak orang mau jadi perangkat Ibu sekalian. Banyak. Pak Kades perangkat itu ngelenteng saja. Oh, jangan ngomong seperti itu. Karena seluruh kehidupan kita ini Ibu sekalian, duit bertumpuk, tidak ada pengabdian 0 sekali. Maka penting kehidupan ini pengabdian. Maka sebaik-baiknya orang itu Pak Fedi bermanfaat bagi banyak orang. Banyak orang berduit tapi tidak pernah keluar rumah, tidak pernah nengok belum mantu. Kira-kira. Banyak orang berduit panggil diundang ada kok pernah datang. Karena puncak kehidupan ini adalah pengabdian, sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi banyak orang. Itu dari bawah. Pak Kades rumah juga, jabatan habis, anak-anak kalau masih muda nikah lagi. Siapa ngomong? Kalau kita muda istri kita, siapa kita dalam hati dan dulu jangan nikahi kesetiaan dengan aku. Saya dari dulu cinta, 9 tahun kita bercinta. Sekarang itu kan, kita tidak ada lagi, Pak kira-kira, tidak nikah lagi. Tidak ada pengabdian dan tidak ada yang sesuatu yang abadi kecuali adalah kebaikan. Maka itu daripada itu berusahalah untuk melakukan kebaikan. Banyak orang pintar, saya banyak membaca buku bagus Bapak. Gaji orang itu di luar negeri 100 juta. Dia pulang ke desa itu tidak ingin minta gaji dan dia mengambil di desa. Karena mau menjadi kebanggaan. Maka kalian banggalah menjadi pengabdian di desa ini. Bangga karena mengapa kalian akan menjadi perangkat desa, walaupun sekecil apapun pasti Anda berjasa terhadap desa ini. Jangan kita ngomong terus Pak ini Pak Sekca ngomong ini ngomong itu berjasa desa, tidak, suruh ke depan mundur, suruh video hal lain macet, tapi ngomong di ruang kecil luar biasa, pacaran segala, lah belum mati lah turun. Kudu gitu. Nah ini tidak boleh itu sekalian ya. Kalian menjadi perangkat desa menjadi terbaik di sisi income per kapita, di sisi penghasilan, di sisi gaji yang tidak dibakalah dengan yang lain itu sekalian, dan tidak bisa juga dilakukan seperti orang lain. Tidak 3 bulan lagi Pak Sekam
Nah tiap bulan dulu gaji perangkat desa itu kecil, kalau honor 800 Ibu, kalau perangkat desa ini hampir 2,5. Apa nak honor di Pemda itu, apa nak honor perangkat desa kira-kira perangkat 500. Honor di kantor camat 800, baju putih segala putih, 3 bulan 4 bulan sekali gajian Ibu sekalian. Ngedeteng situ adalah kehebatan yang ini, tahu gaji jadi 500, triple 6 bulan sekali. Perangkat desa setiap bulan akan dibayar dengan total hampir 2 juta lebih. Pilih yang mana kira-kira? Pilih perangkat ongkos DC tidak. Masyarakat ini paman kita baca 0 kalau kita baca. Nah, itu yang kita cari sekalian. Bicara itu yang lebih sakit sekalian. Tentu dengan ini saya kepala desa mewakili sekaligus kepanitiaan karena saya yang membentuk, saya mengesahkan. Kalau kesalahan itu dilimpahkan kepada panitia, tidak ada kesalahan itu dilimpahkan kepada saya karena tidak mungkin kesalahan itu berada di kepanitiaan. Tentu pada kesempatan ini kehidupan itu kalau ibu sekalian dimaafkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepanitiaan seleksi perangkat desa tahun 2003 saya nyatakan dibubarkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangkat desa Tepi Laut di mana alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu halangan apapun, yang dimana hasilnya juga itu dapat diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan kemampuan ataupun hasil yang dimiliki oleh perangkat desa tersebut. Dan juga kami ucapkan juga terima kasih, ucapan selamat juga kepada perangkat desa yang baru yaitu Giri dan Anggun. Semoga bisa menambah amunisi ataupun membantu program-program kepala desa yang ke depan membangun desa lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Bismillah wa fatul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin para sekalian, setelah melewati regulasi, aturan-aturan, tahapan-tahapan, pada hari ini kasih kesejahteraan sosial dan kadun 1 sudah kita lantik dalam Adrian. Ini merupakan jabatan. Kita ini bukan pemimpin, kita ini perangkat desa ini pelayan bagi masyarakat. Ya, pelayan bagi masyarakat tentu kita melayani. Ya, sehingga nanti apa yang disampaikan Pak Kades tadi menyangkut tugas dan fungsi desa ini harus punya Perpu 05. SOTK itu 2017. SOTK itu struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Nah, di dalam SOTK itu ada aturan-aturan apa tugas fungsi kepala desa, apa tugas fungsi seorang sekretaris, apa tugas fungsi ketiga orang kepala seksi, 3 orang kepala urusan, 3 orang kepala dusun. Nah, itu sudah ada, silakan nanti aturan sudah ada untuk kasih dan kadun yang baru. Saya tanyakan kepala desa tadi, nanti tahun ini juga ada pelatihan-pelatihan, khususnya pelatihan aparatur pemerintah desa di perangkat desa. Silakan ikuti nanti. Apa itu tugas seorang kasih kesejahteraan? Salah satunya barusan kemarin kita laksanakan, kita ada sosialisasi yaitu data terpadu Kementerian Sosial PTKS. Semuanya ada di operator CINJ. Ya, semua data terpadu itu ada di operator CINJ. Itu makanya kemarin kita laksanakan. Itu memang acaranya sangat-sangat penting kita laksanakan. Sekarang sudah alhamdulillah kita minta operator CINJ yang ada di desa ini tupoksinya yang dikasih kasus bisa berjalan. Ya, yang kedua, Pak Kadun ini sekali lagi saya katakan, Pak Kadun ini punya wilayah. Iya, wilayah Pak Kadun ada khusus 1 wilayahnya, batas wilayah dari mana ke mana. Pak Kadun harus paham jiwa apa? Karena dia punya jiwa
ya berapa jiwanya, berapa kakaknya. Kita harus punya buku yang itu buku jiwa masalah kepala musuh, sehingga nanti itu kecamatan minta setiap bulannya laporan kependudukan, berapa orang yang pindah, berapa orang yang datang, berapa orang yang lahir, berapa orang yang meninggal. Itu di tangan tupoksinya di tangan Pak Kadun. Kemudian juga kita mengajarkan Pak Kadun ini sekali-sekali setiap ada permasalahan, setiap ada yang akan diselesaikan, coba limpahkan ke Pak Kadun. Nah, jadi limpahkan ke Pak Kadun dulu untuk penyelesaian masalah, baik penyelesaian batas tanah, penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban. Coba limpahkan ke Pak Kadun. Pak Kadun nanti ajak BPD di wilayah khususnya. Ya, terlepas permasalahan itu selesai atau tidak selesai, kita selesaikan. Kita bikin laporan. Alhamdulillah kalau selesai, alhamdulillah. Kalau tidak selesai, kita buat berita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taqabbalan wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa inayatan minan nar wa adab hisab. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa al-batila batila. Ya Allah, pada hari ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah.